Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kelima praktikum dasar genetika hari ini, kita akan mempelajari tentang gen ganda, berupa pembentukan sidik jari pada tangan manusia. Sebelum kita mulai, tetap akan saya berikan pemaparan mengenai peraturan khusus praktikum genetika dasar dikarenakan efek pandemi. Silakan dibaca sendiri dan juga bobot penilaian, apa saja poin yang harus kalian tuntaskan selama mengikuti praktikum genetika dasar ini. Pelaksanaan praktikum hari ini adalah kelima gen ganda sidik jari, jadi kita sudah setengah jalan praktikum dan tinggal setengah lagi, sampai nanti membuat laporan akhir. Tujuan praktikum hari ini adalah untuk mengetahui pola sulur jari tangan pada masing-masing individu. Juga, kita akan menguji perbandingan genetik pola sulur dari populasi mahasiswa-mahasiswi yang ada dalam satu kelas. Nah, tentunya masih sama dengan minggu lalu, kita menggunakan Square sebagai tools untuk melihat apakah suatu persamaan itu sesuai dengan teorinya atau tidak. Jadi kita gunakan chi-square ini ya. Sulur dermis atau pola dari sidik jari diwariskan secara poligen oleh gen yang banyak. Jadi tidak hanya satu gen, ada beberapa gen yang menentukan pola-pola sidik jari ini. Pola sidik jari seseorang akan tetap dari mulai ia usia 3 sampai 4 bulan kehamilan, dan ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Berdasarkan sistem Galton, ada 3 jenis pola utama pada sidik jari manusia di dunia. Yang pertama ada pola arch atau lengkung atau kurva dinotasikan sebagai A besar, kemudian pola loop atau pola sosok atau simpul dinotasikan sebagai L besar, dan pola whorl atau pola lingkaran melingkar dinotasikan sebagai W besar. Menurut Suryo pada tahun 2001, kehadiran pola sidik jari manusia ini sekitar 5% berpola arch, 70% berpola loop, dan 25% berpola whorl. Jadi di seluruh dunia, komposisi sidik jarinya adalah ini, 5, 70, 25. Nah, pola loop sendiri terbagi lagi menjadi dua macam. Ada loop radial, bila terbukanya ke ujung jari, bagian terbuka, nanti saya kasihkan gambar. Lalu loop ulnar, bila yang terbukanya ke pangkal jari atau ke arah tangan. Nah, seperti ini. Frekuensi pola tersebut di atas berbeda untuk setiap bangsa, namun umumnya sebagai rata-rata yang tadi saya sebutkan dan dijelaskan oleh Suryo bahwa 5% arch, 70% loop, dan 25% whorl. Nah, maka untuk menghitung penyimpangan antara populasi dalam kelas, maka kita menggunakan chi-square. Rumusnya sama seperti kemarin, sigma D kuadrat atau deviasi dibagi dengan E, expected. X kuadrat adalah chi-square, D-nya deviasi dihitung dari observed dikurang expected. Lalu expected value adalah hasil yang kita dapat di lapangan, dan observed value adalah hasil yang kita harapkan atau yang kita lakukan. Kemudian ini tabel chi-square yang sama seperti minggu lalu, dan bahan alat apa saja yang diperlukan. Ini kalian juga harus siapkan di rumah ya, karena sangat gampang. Jadi kita harus lakukan masing-masing di rumah. Pertama, tinta stempel, lalu bantalan stempel, kertas dan alat tulis, serta kaca pembesar. Metode percobaannya adalah, Metode percobaannya pertama, kenakan 10 jari tangan saudara, lalu tempelkan pada bantalan tinta stempel. Tempelkan masing-masing jari pada kolom kertas yang telah tersedia, lalu amati bekas sidik jari
pada masing-masing kolom dengan menggunakan kaca pembesar atau kamera handphone. Tentukan tipe pola Anda, lalu hitung frekuensi masing pola pada kelompok dalam tabel kolom, dan juga masing pola pada seluruh kelas. Hasil pengamatan nanti berupa tabel, dan notasi untuk chi-square adalah x kuadrat. Nah, hasil pengamatan seperti ini untuk hasil pengamatan perorangan, nanti ditulis nama, tangan kanan, tangan kiri, lalu ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nanti setelah kalian letakkan jari di masing-masing di bantalan tinta, lalu taruh ke masing-masing jari tadi di kolom yang ada ini. Berikut saya berikan contohnya berupa video. Nah, kalian punya tabel seperti ini dan juga bantalan. Boleh pakai tinta untuk pemilu, boleh juga. Lalu dibuka, kemudian tempelkan jari kalian, dimulai dari jari ibu jari, tempelkan ke kolom kertas yang tersedia. Ya, jangan terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal nanti akan susah terlihat. Jadi tipis-tipis saja. Lalu jari telunjuk, jari tengah tangan kanan, kemudian pada jari manis ya, jari manis tangan kanan dan kelingking tangan kanan. Oke, pada tangan kanan sudah semua, lalu kita ganti untuk yang tangan kiri. Dimulai dari ibu jari pada tangan kiri, tempelkan, lalu jari telunjuk tangan kiri, kemudian jari tengah, next-nya jari manis, dan terakhir pada kelingking. Oke, kita sudah punya gambar atau tabel ya untuk masing-masing individu. Jadi tabel ini nanti kalian buat di rumah dan lakukan praktikum ini ya. Karena nanti ini akan kalian lampirkan di tugas. Nanti akan saya beri tugas. Lampirkan tabel ini. Boleh difoto saja atau di-scan. Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah membandingkan pola sidik jari saudara dengan pola sidik jari yang tadi ada 3 contoh ini. Ada wall, lobe, dan arch. Saya bandingkan dulu ibu jari tangan kanan saya itu bertipe wall, W. Telunjuknya adalah L, loop. Lalu jari tengah, W. Jari manis tangan kanan, W juga. Kelingkingnya juga W. Jadi ini bandingkan dengan gambar yang sudah ada ya. Kalian bisa lihat di penuntun ataupun nanti di PowerPoint ya. Lalu L, jari manis tangan kiri L, oh sorry itu W. L ya, ya. Dan jari kelingking W. Oke, setelah didapat, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini tabel yang pertama, tabel data perorangan. Jadi tiap individu membuatnya ya. Hasil pengamatan, perorangan, nama, muhajir. Karena ini sidik jari tangan saya. Setelah tabel data perorangan, maka dituntut, nah diisi dulu jangan lupa notasinya apa, wall, loop, wall, atau arch. Jadi kesimpulannya adalah pola sidik jari saya adalah 7 wall dan 3 loop. Oke, setelah tadi tabel untuk individu atau perorangan, maka ini sekarang adalah tabel pengamatan kelompok. Jadi, setelah saudara tadi mempunyai gambar sidik jari masing-masing dan sudah menentukan berapa yang arch, berapa yang loop, dan berapa yang wall, maka kemudian diisi di tabel kelompok ini.
Semisal nomor 1, nama mahasiswa siapa, arch-nya berapa, loop-nya berapa, wall-nya berapa, dan jumlahnya tentunya 20 ya, jarinya. Kemudian nanti dijumlah. Setelah sudah, maka hasilnya seperti ini. Ini hasil praktikum tahun lalu, kelompok 1, ada nama-namanya di sini, misal arch-nya berapa, loop-nya berapa, wall-nya berapa. Jadi satu kelompok digabung ya. Lalu kelompok 2-nya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Tadi jumlahnya 10 ya, saya salah. Tadi bukan 20. Jumlah jari 10. Oke, jadi ini untuk tabel pengamatan per kelompok yang 2, maka masing-masing kelompok membuatnya. Seperti ini direkap ya. Setelah tadi pengamatan individu sudah, pengamatan kelompok sudah, dan terakhir adalah pengamatan kelas. Satu kelas kerjakan bersama, jadi ini ada chi-square ya. Tabelnya seperti ini, ada arch, loop, wall, jumlah, lalu ada observe, expected, deviation, dan ini chi-square-nya. Nanti diisi seperti ini. Semisal, kelompok 1, ini kita compile dulu ya, kita compile, bikin tabel kompilasi data dulu, kelompok 1, totalnya berapa yang loop, berapa yang wall, jumlah ada 50. Berarti kalau jumlah 50 dibagi 10, ada 5 orang dalam satu kelompok ini ya. Ada juga yang 40. Berarti jumlah orangnya ada 4 dalam kelompok 4 ini dan kelompok 5. Nanti tidak heran misal ada jumlah 30, berarti satu kelompok cuma 3 orang yang mengerjakan. Seperti itu ya. Atau ada 10, berarti hanya satu orang yang mengerjakan. Pokoknya ini di compile, di rekap semuanya, satu kelas. Tadi kelompok 1 misal yang loop ada 26 dan wall ada 24, ada 5 orang ya. Setelah ini, maka nilai observe atau pengamatan adalah yang arch 33 per 230 dibagi 100, dikali 100 sama dengan 14,3%. Kemudian persentase yang loop 134 dibagi 230 dikali 100 sama dengan 58,3%. Persentase yang wall dalam kelas kalian 63 bagi populasi 230 dikali 100 sampai dengan 27,4%. Sedangkan nilai expected atau yang kita harapkan secara teori adalah tadi. Persen yang arch itu 5, loop 70%, dan world 25%. Jadi ini yang kita dapat di lapangan, pengamatan kita 14,3, 58,3, dan 27,4. Yang expected 5, 70, dan 25. Kemudian data ini kita masukkan ke dalam tabel chi-square. Nah, ini ada tabel arch, loop, world jumlah, lalu observe, expected deviation, deviation dikuadratkan, dan X kuadrat. Nah, ini saya berikan cara perhitungannya kembali supaya tidak lupa. Tadi jumlah yang arch satu kelas itu ada 33 jari dibagi 230 jari dikali 100 sama dengan 14,3%. Yang loop 58,3 dan wall 27,4. Jumlah harus 100% ya. Nah, sedangkan yang expected adalah 5%, 70, dan 25, total 100. Lalu D, masih ingat mencari deviasi? Deviasi adalah observe dikurang dengan expected, berarti 14,3 dikurang 5 sama dengan 9,3. Ini adalah 58,3 dikurang 70, minus 11,7. Dan yang satu lagi adalah 27,4 dikurang 25,0 sama dengan 2,4. Lalu D-nya dikuadratkan, 9 pangkat 2, 11 pangkat 2, 2 pangkat 2. Dan terakhir, X kuadrat. Rumusnya adalah D kuadrat dibagi dengan expected. Berarti, untuk yang arch, X kuadratnya 87,4 dibagi 5 sama dengan 17,5. Untuk yang X kuadrat loop, 137,8 dibagi 70. Hasilnya 2. Untuk yang X kuadrat wall, 5,7
dibagi 25 sama dengan 0,2. Nah, total X kuadratnya adalah 17,5 tambah 2 tambah 0,2 sama dengan 19,7. Derajat bebas adalah N kurang 1. N-nya ada 3, yaitu arch, loop, wall. Dikurang 1 berarti 2 kelas. T-tabel itu 0,05, itu yang tabel chi-square tadi yang saya kasih lihat. Itu T-tabelnya adalah 5,99. Ini mutlak untuk DB2 ya. Lalu X kuadrat kita di kelas yang ini 19,7. Maka H0 ditolak. Kenapa? Karena 19,7 atau X kuadrat lebih besar dari 5,99. Sehingga E, expected, tidak sama dengan observe. Atau observe tidak sama dengan expected. Tidak mendekati pula. Lihat, arch ini yang kita dapatkan 14 sekian persen, expected-nya 5%. Loop 58%, expected-nya 70%. Yang wall mungkin agak sedikit sama, 27, ini 25. Namun secara keseluruhan, 19,7 lebih besar dari 5,99. Maka H0 ditolak, data kita ini tidak sama dengan teori ya jadinya. Nah, bagaimana jika X kuadrat lebih kecil dari 5,99? Maka data observe dengan data expected hampir sama atau sama gitu, dan H0-nya diterima. Nah, ini tabel tadi chi-square. Oke, sekian materinya. Kemudian kita masuk ke tugas ya, tugas P5. Tugasnya adalah buat tabel berikut. Tabel data perorangan yang tadi sudah saya kasih lihat contoh, lalu tabel pengamatan per kelompok, tabel kompilasi data kelas, dan terakhir tabel chi-square. Nah, semua contoh tabel ini sudah saya terangkan dan saya kasih contoh di video ini, atau di PDF. Nanti tinggal lihat lagi ya kalau lupa. Kemudian teknis pengerjaannya, lakukan pengecekan pola sidik jari-jari masing-masing orang, kemudian kumpulkan data tiap orang ke tabel kelompok, gabungkan data satu kelas, kemudian kelas membuat tabel chi-square, dan terakhir, pengumpulan masing-masing. Jadi, per orang nanti mengumpulkan 4 tabel yang dibuat di Excel. Kemudian, masing-masing submit ke e-learning. Jadi, tidak perwakilan kelompok ya. Tiap orang harus submit tugasnya. Nah, deadline-nya adalah untuk kelas malam, Senin, tanggal 21 atau minggu depan, jam 23.59. Untuk kelas pagi, Sabtu, tanggal 26, bulan 12, tanggal 2, jam 23,59 juga. Dan mohon tepat waktu, saya tidak terima alasan apapun jika telat, karena ini waktunya 1 minggu. Jika ingin tidak terlambat, maka kerjakan lebih awal, selesaikan lebih awal. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi, ataupun ke WhatsApp. Tapi saya sarankan ke forum diskusi dulu ya, baru nanti besok-besok kita tanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, saya hampir terlupa. Jadi nanti akan saya berikan juga, nah ini, bentuk Excel untuk tugasnya. Jadi tadi ada 4 tabel, tabel data perorangan, kalian isi sendiri. Setelah dapat berapa yang arch, wall, dan loop, maka isi di tabel kelompok. Misal namanya siapa, A, B, C, D, E, arch-nya kamu berapa, loop-nya berapa, wall-nya berapa, jumlah 10. Nah, ini tabel kelompok. Lalu setelah dapat kelompok, maka tabel kompilasi kelas. Ini jumlah ya. Nah, ini kan ada jumlahnya. Arch-nya jumlah berapa di kelompok 1, loop-nya berapa, wall berapa, pindahkan ke tabel kelas. Nanti dijumlah juga di sini. Nah, baru dari jumlah sini nanti cari perhitungan persentasenya. Semisal di sini jumlahnya ada 20, lalu di sini 30, dan di sini 10. Totalnya adalah 60. Maka nanti untuk cari persentase adalah 20 dibagi dengan populasi 60 dikali dengan 100.
Nah, ini cara carinya ya. Untuk yang loop juga, misal 30 dibagi 60 dikali 100. Dan yang wall 10 dibagi 60 dikali 100. Nah, nanti dapat persentasenya, kalian pindahkan ke tabel chi-square ini, yang observe. Untuk yang arch berapa persen, loop berapa persen, wall berapa persen. Untuk yang expected, sudah pasti 5%, 70%, 20%. Karena expected itu adalah ketentuan teori. Nanti untuk D, tinggal dikurangi saja. O dikurangin E, berapa ya? Observe dikurangin expected berapa. Lalu nanti di sini ada X kuadrat. Ini X kuadratnya, berarti D-nya kalian pangkat 2 dulu. D-nya pangkat 2, lalu kalian bagi dengan E. Nah, hasilnya adalah sekian. Nanti dijumlah X kuadratnya berapa, sekian, 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 baru dibandingkan dengan T-tabel. Oke, saya harap pada mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.